Iya. Sekte. Dan udah punya tempat tersendiri lah Tersendiri, ya. betul. Di konser apapun pasti ada bendera slang. Oh, lo temannya Sila, namanya Sila. Ada gitu-gitunya tuh. Iya. Satu. Warima ke vokal. Karena kita tema hari ini mengenai Band. ini sebenarnya dari 70-an nih. Kita mulai buka ada band namanya, bukan ada band. bukan ada band ya, tapi maksudnya sebuah band. Sebuah band. Sebuah band ini legend juga. Ini harus kita jadi Pembuka. episode ini, yaitu God Bless. God Bless. Gila. God Bless. Ahmad Albar. Jadi ini gue sedikit sampein mengenai sejarahnya dikit ya. Boleh. Jadi waktu itu Om Ahmad Albar, saya manggil Om. Ya, iyalah. Om Ahmad Albar pulang dari Belanda. Dari Belanda, karena dia di Belanda dia udah ngeband dan segala macam, dia pulang, dia bikinlah band. Di sini dibawalah satu anggota band dia yang dari Belanda tuh buat kesini. Jadi bentuk band lah, bentuk bandnya itu kalau nggak salah namanya, nih gue cari ya, namanya itu ya udah lupa dah gue. Crazy Wheels, lupa. Coaches. Tadi edit aja. Crazy Wheels. Roda gila. Crazy Wheels. Terus ya udah dibentuk lah dengan ganti-ganti formasi segala macam. Iya. Sampai akhirnya ada Om Ian Antono juga bergabung di situ. Om Ian Antono, gitaris ya? Gitaris. Terus ada ada satu fakta yang menarik menurut gue. Setelah gue ulik-ulik ternyata tentang God Bless. Ternyata Deddy Dores pernah gabung. Oke, Deddy Dores walaupun gak lama. Jadi Deddy Dores tuh gabung tahun 70-an lah. Tapi nggak bertahan lama tuh. Terus karena si Om Deddy Dores waktu itu ternyata punya band juga. Oke, Deddy Dores itu salah satu musisi legenda juga. Dan dia tuh kalau nggak salah yang menerbitkan bintang-bintang kayak Nika Ardila, Tuh, Poppy Mercury. Ya, itu di tangan dinginnya Deddy Dores tuh, Om Deddy Dores. Jadi mungkin gue nggak tahu ya apakah memang kiblat musiknya agak beda. Kalau God Bless kan rock and roll, apa gitu kan, kayak dang gitu kan. Sedangkan si Om Deddy Dores kan dengan slow rocknya, glam rock, yang lirik-lirik yang puitis, cinta banyak. Iya. Banyak gue sampai batuk cinta gitu kan. Jadi mungkin berbeda visi lah, makanya dia juga nggak lama bergabung di God Bless. Yeah. Akhirnya dia punya band sendiri, terus akhirnya dia sibuk memproduseri itulah para artis ya. Nah si siapa? Ada satu lagu lagi dari si God Bless yang sering dibawain, ternyata itu bukan lagunya God Bless, Fer. Apa? Panggung Sandiwara. Oh ternyata bukan punya dia? Bukan, jadi fun fact-nya, Panggung Sandiwara itu bukan lagunya God Bless, tapi lagunya Om Ahmad Albar sama Om Ucok AKA. Ucok Aka. Aka ya bacanya Ucok ya? Aka. Jadi mereka disebut Duo Kribo, betul. Itu ngetop itu di tahun itu. Jadi lagunya mereka ternyata. Kita nggak ngalamin sih di Duo Kribo itu. Iya, cuma tapi lagu Panggung Sandiwara kita selalu dengar. Betul. Dan biasanya dibawain sama God Bless kan. Iya. Ternyata aslinya bukan lagunya band God Bless. Iya. Tapi dibawain, pertamanya dibawain sama Ahmad Albar dan Ucok Aka. Iya. Karena dibawa sama Ahmad Albar makanya dinyanyiin lah. Selalu di God Bless. Jadi ketika God Bless manggung ya. Kayak lagu wajibnya God Bless tuh harus ada Panggung Sandiwara gitu. Nah, sebenarnya. kalau yang paling hits kan sebenarnya God Bless kalau menurut gue itu kalau nggak salah ya, judulnya tuh Rumah Kita Sendiri ya. Iya, Rumah Kita juga. Rumah Kita. Itu God Bless kan? Itu God Bless. Itu God Bless kan? Itu God Bless kalau Rumah Kita. Jadi kalau sampai anak-anak sekarang tuh tahu Rumah Kita, Panggung Sandiwara, dan yang paling epic adalah Semut Hitam. Semut hitam gitu ya. Maju jalan. Itu God Bless kan? Itu God Bless. Oke. Jadi God Bless kita awali dengan God Bless karena God Bless mau nggak mau memang salah satu band yang tetap eksis sampai sekarang. Dan mereka tetap aktif ya, tetap manggung walaupun memang udah jarang banget. Ada special occasion doang mereka manggung. Tapi tetap itu mewarnai kehidupan kita anak 80 90 2000 tetap. Iya. Siapa sih nggak tahu God Bless? Benar. Ini tetap kita masih ngomongin band ya. Kita nggak ngomongin penyanyi solo segala macam. Iya. Jadi tetap ngomongin band. Band-band itu
pas karena pengaruhnya mungkin pada tahun 80 70 tuh rock and roll tuh kenceng banget. Ya, Bagi anak muda ya. betul. Terus akhirnya lahirlah nih satu band nih. Ini satu band yang benar-benar kayaknya berarti banget di hidup lu. Iya. Apalagi kalau bukan slang. Slang. Slang itu sebenarnya band yang nyeleneh ya. Slang aja dari kata slangean. Slangean, Ya, slangean. kata slang itu diambil dari kata slangean. Iya. Slangean tuh maksudnya bukan nggak peduli apa sih namanya? Ya pokoknya mau-maunya dia lah Mau-maunya gitu. dia lah, Gayanya gaya gitu. sendiri Gaya lah. sendiri. Iya, slangean. Slangean lo gitu. Iya. Nah itu memang salah satu band yang sampai sekarang masih eksis walaupun berganti-ganti formasi ya. Gue juga taunya ketika pas SMP ya. Kita taunya SD malah. SD. Ketika Maafkan itu besar, Iya. kita taunya tuh di video klip SMP. duluan. SD malah. Ketika di SMP. video klip duluan. Ah. Video klip nonton di TVRI mungkin. Iya. Tapi kita nggak terlalu ngeh tuh slang di situ. Nah, baru ngehnya tuh ketika SMP. Baru tuh muncul, oh slang tuh ini ya, vokalisnya ini segala macam. Iya. Ya ada Pai, Bongki, Bim Bim, Kakak, dan Indra. Ya kan, emang itu tuh format yang itu. Tapi setelah bubar, Iya. tapi jujur aja, gua memang kiblat slang gua ya ke mereka. Ketika pas sudah masuk formasi baru ini, gue malah putus tuh. Terakhir gue ketemu Bim Bim aja, ya orang tuh ngelihat ya Bim Bim, sosoknya Bim Bim, bukannya ya Mas Bim. Pokoknya lu top dah, the king of the king. Kalau buat gue ya slang ya lu dan kakak gitu, Mas Bim Bim sama Mas kakak. Tapi ya kalau buat pecinta slang yang pertama kali nonton dan dengar slang yang kita masih SD, ya format yang sebelumnya. Iya. Buat kita ya, buat gue sih terutama buat gue. Ini ada fun fact juga sebenarnya Yes. si slang. Lo tahu kakaknya Kang Arman Maulana, almarhumah Nita Tilana, Ya, pernah gabung juga di slang. betul. Itu format sebelum dia rekaman. Iya. Betul. Kita Tilana kan? Nita Tilana. Iya. Jadi dia pernah manggung juga di TVRI Iya. bareng sama Bim Bim. Dan kalau nggak salah kakak belum masuk deh. Kakak tuh emang pas mau bikin album. Pas mau bikin album ya. Jadi udah manggung bahkan di TVRI. Memang sejarahnya Nita slang. Tilana. Fun fact-nya lagi, setahu gua, mereka tuh pengiring. Band mengiring ya? Band pengiringnya si Nicky Astria. Oh, I see. Band pengiringnya, pokoknya mereka tuh band pengiring. Nika Ardila kalau nggak salah. Nah itu sebelum mereka belum terkenal dan bikin album ya. Iya. Setelah bikin album ya mereka udah jadi slang. Tapi slang kalau buat gue itu bukan grup band, Apa? itu legenda. Legenda. Kalau menurut gue di Indonesia ya itu mungkin setara dengan punknya Inggris. Oh iya benar. Jadi kayak religion ya. Jadi kayak agama ya. Kalau lo slanker sampai lo tua juga pasti lo slanker ya. Iya, Iya. pasti lo slang. Kayak Beatles lah ya. Kayak Beatles, Legend kayak ya. Beatles, Rolling Stone. kayak Rolling Stone. Karena memang kiblatnya kan Rolling Stone gayanya kan, benar. slang itu kan. Iya. Awal-awalnya gayanya Rolling Stone banget. Iya. Padahal kan mereka campur-campur, ada Guns Iya. dimasuk, Si Indra aja kalau nggak salah backgroundnya jazz ya, apa jazz, gimana ya kan? iya. Nah. Tapi memang mereka tuh kalau buat gue ya slang itu ya jadi kayak aliran. Nah, yang unik lagi nih kalau menurut gue nggak tahu point of view lu ya. Kalau slang zaman dulu pertama kali keluar, selalu identik dengan lagu-lagu yang berhubungan dengan Bali. Gua nih yang belum pernah ke Bali, jadi kayak Ketika waktu itu ya, iya kita waktu itu belum pernah, kita nggak sanggup, nggak pernah mimpi Bisa kita ke Bali. sampai ke Bali gitu kan, kayaknya susah, Bali tuh kayaknya mahal mahal banget lah, segala jauh dan macem. mahal gitu. Jauh dan mahal. Begitu denger lagunya slang tentang Bali nih, kan ada beberapa lagu tentang Bali kayak gila sih gue mesti ke Bali nih, gara-gara slang tuh. Iya. Gara-gara slang gue mikir gue kayaknya harus ke Bali sih nih, denger lagu slang ini kayak indah banget kayaknya, memorinya pasti ada deh di Bali. Dan hebatnya slang, dia itu menginfluence sampai ke anak sekarang. Benar. Dengan lagu-lagu lamanya. Itu Iya. nggak ada loh band yang kayak gitu di Indonesia ya kalau buat gue ya. Di zaman gue masih SMP apa SD, anak gue ketika yang SMP, dia masih denger slang sekarang. Dan mereka tahu, oh slang ya ini ya. Album-album yang awal segala macam. Kalau buat gue itu ya legend. Legend sih memang. Ya udah jadi aliran. Iya udah jadi satu apa namanya, Sekte. sekte, dan udah punya tempat tersendiri lah Tersendiri, ya. betul. Ya slangnya slang gitu. Slang. Lo mau ada band yang atau ada siapapun yang nyerupai, ya lo nggak mungkin
menggantikan slang. Udah, Betul. gitu. Karena di mana-mana juga kalau di konser apapun pasti ada bendera slang. Iya. Bener. Nah berikutnya nih ada band lagi nih yang masih eksis sampai sekarang. Kita mau ngomongin Pak Ade lah. Ahmad Dhani. Dewa. Dewa 19. Awalnya Dewa 19. Awalnya Dewa 19. Iya kan? Itu beda-beda tipis kayaknya dia lahirnya ya sama slangnya. Iya. Jadi fun fact-nya juga, waktu si Bimi pernah cerita di YouTube mana gitu ya, aku lupa. Si Ahmad Dhani waktu merantau ke Jakarta, sempat tuh nginep di Potlot. Oke. Berapa malam atau seminggu 2 minggu kalau nggak salah. Karena ya mereka kan dari Surabaya ya. Ya. Band dari Surabaya, band yang Surabaya yang kental dengan rock and roll segala macam kayak God Bless tuh yang kenceng kayak apa? Zaman itu siapa sih? Waktu itu Voodoo ya kalau nggak salah ya, ada Voodoo segala macam tuh. Ya pokoknya kalau emang dulu center of Rock and roll? band itu ya kalau orang band dari daerah ngumpulnya di Potlot. Iya. Pasti begitu. Mereka muncul tuh dari Surabaya, Dewa 19. Ya. Kayak bentolannya ada Ahmad Dhani, sama Ari Lasso, sama Andra. Ya. Ya kan waktu itu kan. Terus apa Ada namanya? Wawan. Ada Wawan, bener. Makanya Dewa itu kan singkatan Iya. ini dari Erwin. Erwin. Kok Wawan sih? Dani Erwin. Wawan bener ya? Dani Erwin. Siapa lagi ya? Aduh gue lupa ada namanya. Ya pokoknya Dani Erwin, Andra, Ari, Wawan ya? Bener ya? Erwin. Erwin ya, EW-nya Erwin ya? Iya. Gue nggak tahu drummernya siapa ya dulu ya. Iya. Ntar kita cek lagi deh. Kalau ada yang tahu drummernya Dewa awal siapa? Iya. Karena kita taunya pas sudah kesini-sininya Wong Aksan segala macam kan. Beneran. Dan terus apa namanya, perjalanannya kan akhirnya sempat ganti vokalis ya 2 kali ya. Si Ari digantikan sama Once. Ya. Kalau menurut gue sih tetap auranya tetap masih ada tuh Dewanya karena pentolannya si Ahmad Dhani masih ada di situ. Ya. Jadi nuansa-nuansa Dewanya pun nggak lepas. Iya. Sekarang kan master of mind-nya ya si Dhani. Yes. Gitu. Jadi sampai sekarang pun beberapa lagu pun udah di apa namanya itu di remake ulang segala macam. Iya, Dewa ya. Titi DJ lah sama siapa lagi gitu kan. Nah yang menariknya di Dewa, kalau menurut gue juga sama sih, ada orang-orang yang belum terkenal tuh gabung di Dewa kan. Yes. Reza Tambevia Iya. jadi backing vokalnya. Iya. Udah langganan tuh pasti Dewa pasti backing vokalnya Reza Tambevia deh. Iya. Ya kan, terus akhirnya di orbitin sendiri sama si Ahmad Dhani. Terus yang kedua siapa lagi? Oh sempat gue nonton Tantri Kotak. Jadi backing vokal ya? Pernah sekali tapi Ya. dia cerita waktu itu di podcast mana dia jadi backing vokalnya Ahmad Dhani, diajak sama temannya. Tapi ternyata dia nggak bisa untuk waktu itu dia masih belum bisa untuk ngeblend. Ya. Ngeblend suara apa segala macam. Akhirnya cuma pakai sekali. Di Bandung apa di Jogja gue lupa tuh dia cerita. Habis itu nggak dipakai. Tapi dia pernah jadi backing vokalnya si Dewa. Dan yang satu lagi yang unik nih, lo kenal angkatan lo, Siapa? Neng Santi. Oh iya, itu mah karena dia sama Aksan dulu kan? Oh iya. Jadi di lagu Risalah Hati, Ya. itu kan ada part cewek yang nyanyi. Dan yang nyanyi itu ternyata si Santi. Ya. Gitu. Banyak orang yang nggak tahu sebenarnya. Ya. Karena itu nggak dicantumin atau gue nggak lupa deh apa gimana. Tapi akhirnya ada yang ke-spill juga bahwa itu nyanyi Santi. Ya, gitu. betul. Tapi di Dewa 19 ini ternyata bukan hanya Ahmad Dhani, Per. Di balik-balik itu juga banyak orang-orang yang support dia, mereka nih. Ya. Support Dhani juga banyak, kayak si Baby Romeo. Ya. Terus kayak si siapa? Club Project, Lilo. itu juga banyak bantu si Dhani Ya. untuk bikin aransemen lagunya, lirik dan segala macem gitu. Nah kalau menurut lu gimana? Dewa 19 setelah kan sempet apa namanya dari Ari, Once. terus ke Once, terus terakhirnya sekarang si Firza sama si Elo. Kalau buat gua Dewa 19 itu Ari Lasso. Raso. Iya. Dewa 19 ya. Tapi kalau Dewa Once. Karena kalau buat gue pribadi ya terserah sih teman-teman. Kalau kan beda-beda perspektif ya. Maksudnya beda-beda nih perspektifnya. Lagunya Once itu nggak bisa dibawain sama Ari Lasso. Lagunya Once. Kalau dibawain Ari Lasso, kalau buat gue pribadi kurang enak. Once, ya Once.
Once lagunya gini nih. Yang ini aja partnya. Iya. Kalau Ari Lasso ya partnya ini aja. Jadi nggak bisa. Lagunya Ari Lasso pun dibawain Once, buat gue nggak enak. Once pun begitu. Iya, Once Pak. bawain Ari Lasso, bawa lagu-lagunya Ari Lasso kayak Kangen segala macam nggak mungkin. Nggak enak lah. Tapi kalau buat Ari Lasso bawain lagu-lagunya itu juga nggak enak. iya. Karena memang karakter dua vokalis ini buat gue kuat. Tapi ketika digantiin Firza dan Elo, gue makin gak suka sama Dewa. Karena Dewa itu buat gue, mindset gue ya kalau nggak Once ya Ari Lasso. Oh gitu. Tapi ini balik lagi ke teman-teman ya. Balik lagi ke teman-teman sih, terserah. Kalau emang buat Yang kayak festival kayak apa, karena vokalis yang ini terakhir ya Firza sama si Elo ya fine-fine aja gitu. fine-fine aja, bebas, boleh. Kalau gue sih gua nonton denger aja, tapi kalau buat gue pribadi ya roots-nya Dewa ya dua orang itu. Karena dua orang itu karakternya kuat banget. Atau mungkin Ahmad Dhani saking jeniusnya, dia bisa, oh ini lagu nih emang buat Ari Lasso. Tapi begitu ganti Once, oh ini lagu nih yang ini buat Once. Khusus Once. Iya. Segitu jeniusnya. Mungkin, bisa jadi. Emang jenius itu orang. Emang jenius ya. Tapi ketika pas sudah mereka nggak ada, ya udah lu aja berdua yang nyanyi ganti-gantian gitu kan. Elo sama Firza lo nyanyi ganti-gantian deh. Benar. Karena kan pitch-nya tinggi-tinggi kan dua-duanya kan. Ada band apa? Nextnya tadi yang sempet gua spill dikit tuh. Ya. Ada apa? Lilo. Oke, Lilo. Lilo itu bandnya Club Project. Club Project. Jadi Club Project nih menarik nih. Itu singkatan juga tuh. Iya, ini belum sampein. Club Project kenapa tulisannya K sama L-nya gede? Iya. Jadi ternyata itu dari nama Katon sama Lilo. Satu lagi, Sama siapa? Adi. Sama Adi. Tapi yang apa? Pada awalnya untuk menunjuk apa? Sama Adi. Tapi kenapa K sama L-nya gede? Kenapa? Ya gue nggak tahu nih diperoleh inisial personel ban itu. Harap kecil bertujuan menandakan adanya dua personel yang memiliki huruf yang sama. Jadi gue juga bingung sebenarnya. Emang Katon sama Adi kan ada A-nya, tapi kenapa K sama L-nya gede gitu. Mungkin Mas Katon bisa buat teman-teman yang Club Project. Teman-teman apa fansnya Club Project boleh dijelaskan. Boleh di komen lah. Kalau gue kemarin ketemu Adi itu tapi gue lupa. Iya. Di Karena kita satu nggak pikiran acara. kan kenapa A-nya kecil. Gue juga lupa minta foto bareng sama dia. Lu. Pas gue udah keluar itu Mas Adi ya kayaknya. Iya. Jadi nih sedikit sejarahnya. Jadi kenapa Kak sama L gede? Mungkin berhubungan nih. Yes. Karena pendirinya dua orang itu. Katon dan Lilo. Katon dan Lilo. Mereka satu gereja. Oke. Jadi satu gereja, terus akhirnya membentuk grup vokal gitu tadinya. Terus habis itu barulah si Mas Adinya gabung gitu. Iya. Mungkin itu kali ya. Mungkin Kalau ini salah tolong ya. tolong banget dijelasin gitu. Tolong teman-teman yang suka Club Project siapa tahu punya. Iya, jadi referensi yang awalnya benar. mungkin itu. Jadi antara si Mas Katon sama Mas Lilo. Iya. Yang karena mereka inisiasi untuk bentuk grup band ini gitu. Dan si Club Project sendiri memberikan gue kayak analis musik ya. memberikan warna tersendiri di kancah Belantika musik Indonesia. Asik. Gitu. Karena mereka udah apa namanya popnya udah pop modern. Betul. Ya pokoknya yang tidak pop sedih gitu kan. Yang kata-katanya lirik-liriknya juga puitis. Ya. Iya kan kayak ya banyak sih lagu-lagunya Club Project yang pasti Dengan musikalitas yang bagus. iya gila Kalau buat gue itu Club Project itu sesuatu yang di eranya mungkin ya. Kita tuh kadang-kadang dengerinnya tuh ini musiknya dan apa namanya syairnya tuh nggak match di zamannya sebenarnya. Iya, benar. Tapi pas kita dengerin tuh, ini kayak lu dengerin maestro ya kalau buat gue ya. Ya dengerin musik yang bisa bikin lu jadi apa gitu. Itu makanya akhirnya si Club Project bikin konser namanya Klakustik. Teman-teman inget gak? Ya. Jadi dia konser tapi pakai alat-alatnya akustik semua. Dengan semi orkestra kali ya, maksudnya ya kayak gitu ya. Walaupun gua nggak nonton, tapi gua nonton cuplikan-cuplikan sama video di YouTube. Gila nih keren sih. Gue bilang ini salah satu pendobrak juga nih gitu si Club Project. Nah, satu fakta lagi Club Project sebenarnya itu ada penyanyi backing vokal perempuan yang penting sebenarnya di beberapa lagunya mereka.
walaupun sosoknya tuh nggak bergabung sebenarnya. Siapa tuh? Namanya Siska, gitu. Namanya Siska Insani. Yang pokoknya sih Francisca Insani kalau nggak salah. Lo tau nggak lagu yang ini, yang lagu baru, yang judul lagu baru, yang lupakanlah problema. Tahu. Itu kan ceweknya. Iya. Itu suara Siska dia. Insani. Iya. Jadi dia tuh salah satu additional kayaknya sih, dibilangnya mungkin ya. Oke. Tapi zaman dulu dibilangnya backing vokalnya perempuan satu-satunya di Club Project. Jadi kalau mereka ada butuh ada apa? Harus ada vokal perempuan. Si Siska Insan inilah yang jadi selalu muncul, selalu yang ngisi latar vokalnya ya. Iya, dan jadi bukan latar vokal sih, malah jadi ngisi lagu suara ada perempuannya ya. Iya, part perempuannya pasti dia. Keren. Insani ini. Nah, ini yang orang-orang agak-agak lupa sebenarnya. Gue masih ingat lagunya yang itu tuh, lupakanlah problema. Anggap saja tiada. Nah, itu tuh si Siska ini nih. Jadi kalau Club Project, kalau begitu lagu ini, inget nih. Ini salah satu ada vokalis perempuan ini di sini. Gitu. Walaupun bukan vokalis tetap ya. Itu dia. Itu yang Club Project tuh, Per. Nah, berikutnya kita masih ngomongin band ya, teman-teman ya. Ini band sebenarnya sih satu band yang apa namanya? Band langganan-langganan festival sih. Festivalnya bukan Indonesia doang, Per. Luar negeri juga. Gila, ini namanya Kahitna. Kahitna itu zaman-zaman kita remaja banget. Enggak, dari SD. Dari SD ya? Masa sih? Kan waktu pas ayah ada acara kantor itu. Ada acara kantor di Mega Bandung. Iya, tuh SD kalau nggak salah. SD apa SMP? SMP kelas 1 ya. SMP Gua kelas 1, lu kelas 2 lah. Nah, itu masih digawangin sama Carlo. Iya. Om Carlo, Roni. Om Roni. Iya, vokalisnya ada 3 ya. Om Carlo, Roni, sama Hedi Yunus. Iya, itu 3 orang. Masih pertama kali muncul. Tetap dengan flannel-flannelnya. Iya, Carlo tuh yang pakai flannel. Iya. Yang pakai flannel tuh salah satu duta flannel juga tuh di situ. Tapi emang lagi tren kan waktu itu. Nah, Kahitna tuh sampai sekarang masih eksis ya? Masih eksis. Walaupun penambahan vokalis ya. Kan pergantian. Iya kan? Roni cabut, terus dimasukin Mario Ginanjar terus abis itu ya Carlo-nya akhirnya meninggalkan kita semua. Iya. Tapi mereka akhirnya tinggal berdua vokalisnya. Hedi sama Mario ya. Nah ini kalau siapa Kahitna pentolannya udah pasti ada satu, Yovie Widianto. The Master of Mind-nya juga. Kalau di Dewa ada Ahmad Dhani. Iya. Di Kahitna ada Yovie Widianto. Betul. Bener. Nah ini si Kahitna nih kalau gue baca-baca ya, dia tuh unsur musiknya tuh unik. Jadi ada jazz, ada pop, ada fusion, ada Latin, dan bahkan etnik. Kalau etnik tuh gue inget lagu festival dia yang Lajengan. Itu layangan dalam bahasa Madura. Iya kan? Lajengan, mari main lajengan. Owe. Ada wewe-nya. Ciri khas, gue nggak tahu ya, ciri khasnya Kahitna pasti ada owe-nya. Iya nggak sih? Teman-teman bener nggak? Kalau ada yang ngalamin zaman Hedi Yunus muda pasti itu. Iya, ciri khas lagunya Kahitna tuh pasti ada gituan ya. Iya. Terus apa? Nggak ada sih kayaknya ya. Ya pasti ada gitu-gitunya tuh. Iya. Pasti ada gituannya ya. Ada gitunya kalau buat sing-along. Iya, buat nyanyi bareng-bareng. Karena memang mereka pentas. Emang band panggung ya. Kalau buat kita ya, band festival emang main musiknya tuh di panggung baru tuh kelihatan tuh meriah segala macam. Benar. Dan nama Kahitna sendiri kan agak unik sebenarnya. Kan dari waktu itu pernah gue baca wawancara dengan Yovie. Kahitna artinya apa, Mas Yovie gitu kan? Ya hit lah kata dia. Ke bahasa Sunda Kahitna gitu kan. Ya hit lah gitu kata dia gitu. Tapi ternyata di dalam bahasa Tagalog ada juga tuh Kahitna itu kalau dalam bahasa Tagalog nih artinya meskipun demikian. Jadi kayak ya meskipun demikian gitu. Meskipun demikian berarti kan ada lanjutannya. Tetapi
Berarti unik kan Kahitna ini Iya, kan? unik-unik. Dari bahasanya, dari artinya itu begitu tuh kalau bahasa Tagalognya. Nah itu sih yang apa namanya untuk si Kahitna ya, lagu-lagunya banyak banget deh. Lagunya banyak, Sampai sampai sekarang sekarang masih masih relate. eksis, masih relate sama teman-teman yang masih muda-muda, Gen Z, Bener. masih tahu Kahitna. Festival-festival kalau setiap ada Kahitna pasti rame. Pasti rame. Udah pasti tuh. Itu yang penggemarnya emang bener-bener berjenjang tuh. Bener. Dari umur 50-an sampai yang sekarang. 20-an sampai belasan, sampai anak gua aja tahu Kahitna. Iya kan? Anak gua kan belasan. Nah iya. Jadi hebat banget Kahitna tuh. Mungkin orang ngelihatnya biasa-biasa aja kalau orang biasa, padahal itu lagu-lagunya melegenda kalau buat gua. Iya, Band pop bener. yang melegenda dan skill personilnya tuh di atas rata-rata. Benar. Itu benar di atas rata-rata dan ya langganan festival luar negeri gimana Betul. sih? Udah ya udahlah, nggak usah diragukan lagi lah kalau Iya. Kahitna. Oke next, ini yang terakhir River. Yang terakhir apa? Udah Om? pasti Sheila on Seven. Sheila on Seven. Sheila on Seven. Jadi ini sejarah dulu nih. Sheila on Seven tuh 90-an. 90-an, benar. Iya kan? Benar nggak sih, 90-an? Benar, kita kuliah SMA deh kalau salah. Kuliah lah. Mm-mm. Karena umurnya nggak beda-beda jauh tuh sama Beda kita. jauh. Ini gue sejarah dulu dikit ya. Betul. Jadi Sheila on Seven didirikannya itu pertama kali oleh 2 orang, Adam dan Sakti ternyata. Oh gitu. Iya, namanya juga bukan Sheila on Seven, Y Gang namanya. Ya. WHY Gang gitu. Terus habis itu barulah masuk Duta, terus masuk Eros. Kenapa dinamain Sheila on Seven? Ternyata mereka teman-temannya Sheila. Jadi teman mereka namanya Sheila. Jadi mereka tuh ngelingnya karena si Sheila ini. Ya. Jadi pas gini, oh lo temannya Sheila? Oh lo temannya Sheila? Namanya Sheila. Ya, Sheila on Seven aja. Jadi terus kenapa? Namanya tadinya bukan Sheila on Seven malah. Jadi namanya nih ya kalau nggak salah nih Sheila Gang. Ya, Sheila Gang. Betul. Namanya Sheila Gang. Jadi kalau teman-teman Sheila namanya Sheila Gang. Begitu dia masuk label rekaman Sony. Ya. Masuk ke Sony, minta ganti nama. Apa Produsernya. nih? Produsernya. Ya pokoknya orang Sony lah mungkin ya. Ya. Apa nih Sheila? Tapi masih pakai Sheila dong. Ya. Sheila on Seven aja. Jadi on Seven-nya itu 7 tanggal lagu. Oke. Gitu. Jadi on Seven-nya itu ya itu Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Oh, gitu. keren. Dari Sheila Gang jadi Sheila on Seven. Nah, Ya, nama yang membawa berkah itu. iya bener. Nah, terima kasih buat Mbak Sheila harusnya. On Seven. Buat Sheila on Seven. Nah itu akhirnya ya udahlah tuh berjalan waktu. Ya kan ada yang cabut, ada yang ganti. Ya. Yang cabut ganti. Sekarang juga personelnya yang tetap itu cuma 3. Ya. Cuma Adam, Eros, sama Duta. Ya. Udah yang lainnya masih additional gitu. Tapi ya kita nggak pungkiri lah Sheila on Seven tuh mewarnai musik-musik zaman kita muda ya. Ya. Gitu dengan lirik-lirik yang liriknya tuh sebenarnya sederhana. Musiknya sederhana, vokalnya juga sederhana. Cuma memang relate, Om. Relate dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Walaupun kadang-kadang memang ada yang absurd ya beberapa lagunya, Iya. tapi memang itu kadang-kadang menyentuh buat teman-teman yang masih muda ya. Kita juga pas muda, easy listening banget nih lagu. Simple dan enak didengarnya. Itu kalau menurut lo ada pengaruh dengan ini nggak sih British invasion-nya musik ke Indonesia? Bisa aja sih ketika Kalau Britpop. gue orang bego mengenai musik ya, gue kan nggak ngeband, gue nggak apa. Tapi beberapa yang gue denger lagunya Sheila, beatnya apa-apanya gitu, kok ada kemiripan kayak sorry ya, gue mungkin salah lagi kayak Blur gitu, kayak siapalah gitu zaman-zaman mereka pas masuk tuh British Invasion kan barengan ya. Ya, mungkin bisa aja. Tapi kalau buat gua kekuatannya itu di lirik. Di lirik. Karena musiknya sederhana. Musik kan bisa sama ya. Kalau nada kan bisa sama aja. Iya. Tapi di liriknya Sheila on Seven itu simple banget dan orang tuh gampang banget cerna. Iya. Itu makanya masih relate sampai anak-anak sekarang. Jadi mungkin Sheila on Seven tuh band yang kalau buat gua anomali, nggak terlalu wow. Terus Tapi juga selalu ditunggu. Dan mereka ada hiatus lama sebenarnya. Kalau lo ingat mungkin di tahun ketika mereka 2000 berapa terus nggak ada, terus tiba-tiba gaung lagi Iya. di sekarang-sekarang. Dan masih relate dan orang-orang masih mengidolakan vokalisnya dan mereka juga bergaya hidup sederhana, Om. Iya, benar. Nah, jadi kayak bukan artis lah. Nah, itu yang bikin orang-orang tuh makin kepincut lah sama Sheila on Seven. Dia selain kesederhanaan,
musiknya simple, vokalnya biasa aja. Kalau buat gue ya, vokalnya biasa aja. Tapi syair-syair dan liriknya itu relate sama kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Iya benar sih. Itu yang membuat Sheila on 7 tuh terus diburu. Dan bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Gue pernah nge-war tiketnya. Yang kemarin-kemarin nih konser yang berapa kota, gue nggak dapet. Ya lu lawannya sama Gensi kan? Iya. Gue yang di Bandung. Jakarta, wassalam dah ya. Iya. Gue maunya di Bandung. Ya udah deh Bandung kali ya gitu. Bandung juga nggak dapet. Iya. Gila, karena Gensi juga sekarang Suka banget suka Sheila sama on 7. Sheila on 7. Iya. Selalu ditunggu di setiap festival, setiap ini kapan mereka bikin konsernya lagi, ya kan? Iya. Buat gue Sheila on 7 itu sangat-sangat anomali, band anomali yang bisa diterima. Rentangnya jauh lah itu. Iya, benar. Rentangnya jauh. Dan mereka nggak ganti vokalis. Iya, gak ganti vokalis. Nggak ganti vokalis. Benar. Tetap ya duta vokalisnya. Iya. Benar, pokoknya ya udah deh, gue selalu sampai sekarang gue masih menunggu kapan gue bisa nonton. Ya kalau performance-nya gue pernah lihat Ya. berapa kali, tapi untuk konser full-nya solo konser mereka gitu, gue belum pernah nih. Makanya, tolong dong, Gensi jangan dulu dah nge-war ya teman-teman nih, teman-teman yang Gen X milenial. Yuk kita mohon kepada Gensi, jangan dulu deh nge-war. Biar anak-anak milenial ini bisa nonton. Iya, biar kita bisa nonton dulu dah, gitu. Habis itu baru dah kali ya. Itu kayak dirampas gitu loh haknya, kayak gue mau nonton nih si Sheila on 7 zaman gue nih, mudanya gue. Kenapa lo pada nonton ikutan? Lo nonton band-band yang sekarang. Juicy Lucy aja Iya, gitu. nonton band-band sekarang nih nggak apa-apa. Tapi yang ini hak kita nih. Please dong teman-teman. Dimengertiin. Gitu sih Fer. Yeah. Band-band yang masih ada lah sekarang, masih tetap ditunggu, tetap Sukai, diminati ya, anak-anak sekarang dan apalagi anak-anak zaman dulu. Iya, performance-nya selalu ditunggu sampai ngewar tiket. Hah, udah deh itu kan. Ya. Oke, kita tutup aja. Iya. Setelah kita ngebahas tentang band dan curhatan Bang Ian yang gak kebagian tiket. Ya. Sampai jumpa di Gibalit Global berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa itu subscribe, like, komen ya. Oh iya. Nah, gitu ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye Genzi. Jangan ngewar tiket Sheila on 7 dulu ya.